Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, tim penguji sertifikasi dosen tahun 2025. Selamat datang di mata kuliah kami, Gaming Learning in Biology. Perkenalkan, saya Chandra Adi Prabowo sebagai dosen sekaligus fasilitator di dalam mata kuliah ini. Dalam video pengantar ini, kita akan membahas secara komprehensif tentang mata kuliah Gaming Learning in Biology, mulai dari deskripsi, kemudian capaian pembelajaran, hingga bagaimana kita nanti akan berinteraksi dan melakukan penilaian dalam mata kuliah ini. Jadi, mata kuliah Gaming Learning in Biology ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang teori dan praktik mengenai penerapan game di dalam proses pembelajaran. Di mata kuliah ini akan mengkaji berbagai konsep dasar mengenai konsep game-based learning, kemudian gamification, serta menganalisis mengapa game merupakan media yang efektif dalam memotivasi dan melibatkan siswa di dalam pembelajaran biologi. Fokus utama mata kuliah ini bukan hanya pada teori, melainkan juga pada aspek praktikal. Kemudian mahasiswa juga akan memiliki kesempatan untuk merancang dan mengembangkan prototipe game edukasinya sendiri nantinya sebagai luaran mata kuliah ini. Mata kuliah ini memiliki 5 capaian pembelajaran. Yang pertama, nanti mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep dasar dari game-based learning dan gamification, serta perbedaannya dalam konteks pembelajaran biologi. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis elemen-elemen kunci dalam desain game yang dapat berkontribusi pada motivasi siswa di dalam pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan memilih model dan strategi pembelajaran yang sesuai untuk pembelajaran berbasis game. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu merancang prototipe game edukasi, baik itu game digital maupun game analog, yang relevan dan efektif untuk diterapkan di dalam pembelajaran biologi. Yang terakhir, mahasiswa nanti diharapkan juga untuk mampu mengevaluasi efektivitas dari game edukasi untuk melibatkan siswa dan meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran biologi. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, mata kuliah ini memiliki beberapa bahan kajian. Yang pertama adalah mengenai pengantar prinsip dasar dari game-based learning dan gamification. Kemudian yang kedua adalah mengenai bagaimana psikologi ya, dalam sebuah game untuk meningkatkan partisipasi, motivasi, serta hasil belajar peserta didik. Yang ketiga adalah elemen dalam sebuah game yang kemudian kita manfaatkan untuk melibatkan siswa di dalam pembelajaran. Yang keempat adalah model-model pembelajaran yang berbasis game-based learning. Yang kelima, nanti ada workshop untuk perancangan game edukasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan penilaian game edukasi. Untuk mendukung pemahaman mahasiswa di mata kuliah ini, kita akan menggunakan beberapa literatur terkini, baik itu berupa buku, jurnal, maupun berbagai contoh best practice penerapan game-based learning. Saya juga menggunakan beberapa artikel yang saya tulis di dalam penelitian saya untuk diterapkan di dalam mata kuliah ini. Untuk model pembelajaran yang digunakan, mata kuliah ini akan menggunakan model pembelajaran berbasis project atau project-based learning, di mana nanti mahasiswa tidak hanya mendapatkan teori, tetapi mereka juga akan menerapkan apa yang mereka pelajari di dalam praktik di dunia nyata, yaitu mulai dari pengembangan game edukasi hingga bagaimana mereka mengevaluasi efektivitas sebuah game untuk media pembelajaran biologi. Proses pembelajaran akan disampaikan melalui blended learning, di mana saya mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring, yaitu saya menggunakan learning management system yang di sana saya rancang dengan prinsip-prinsip gamifikasi, sehingga selain mahasiswa bisa lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran, mereka juga kemudian mengetahui bagaimana penerapan gamifikasi di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 4 hal. Yang pertama adalah team based project, yaitu mahasiswa akan secara berkelompok
Nanti akan berdiskusi, kemudian bekerja sama untuk mengembangkan game edukasi. Yang kedua adalah case study, di mana nanti mahasiswa akan menganalisis berbagai kasus, berbagai best practice penerapan game-based learning dan gamification di dalam pembelajaran, kemudian mereka akan menganalisisnya dan mempresentasikannya di kelas. Yang ketiga adalah partisipasi, jadi mahasiswa di dalam perkuliahan ini dinilai partisipasinya, bagaimana mereka menjawab pertanyaan, bagaimana kemudian mereka berpartisipasi dalam forum diskusi, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester untuk mengukur kemampuan kognitif mahasiswa selama mengikuti pembelajaran ini. Demikian gambaran umum dari mata kuliah Gaming Learning in Biology. Selanjutnya, selamat menyaksikan rekaman perkuliahan kami. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Kok cuma gitu? Jawabnya gitu. Gimana kabarnya? Sehat. Baik, teman-teman, ya hari ini di minggu ke-9 ya untuk mata kuliah Gaming Learning in Biology, kita akan masuk ke materi yang baru ya. Setelah kemarin ya selama 8 pertemuan awal kita sudah belajar tentang apa, masih ingat? Gamifikasi. Nah, gamifikasi. Apa sih gamifikasi itu, masih ingat nggak? Penerapan elemen. Ya, boleh? Angkat tangan, boleh? Siapa yang masih ingat apa itu gamifikasi? Kan kemarin keluar tuh waktu UTS. Siapa? Risma, boleh? Gamifikasi menurut saya itu adalah penerapan elemen-elemen game di dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran di kelas gitu, Pak. Di dalam pembelajaran. Iya. Oke, lebih tepatnya apa? Penerapan apa? Elemen-elemen game di dalam pembelajaran. Pembelajaran saja? Di kelas dan lainnya. Ya, intinya di situasi yes, ya. Jadi gamifikasi itu nggak cuma di pembelajaran, ya. Kemarin masih ingat di mana aja coba? Di Shopee, terus Duolingo, terus apa lagi? Nah, gitu. Intinya adalah penerapan komponen-komponen game, ya, di dalam situasi non game. Dimana salah satunya itu kemudian bisa kita terapkan di dalam pembelajaran. Itu juga yang kemarin saya coba tunjukkan juga ke teman-teman di LMS ya. Nah, di LMS teman-teman juga sudah melihat sebenarnya gamifikasi itu seperti apa leaderboard, seperti apa mengumpulkan reward dan lain sebagainya gitu. Nah, di pertemuan hari ini teman-teman ya, kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu tentang game based learning ya. Kalau kemarin gamifikasi itu adalah penerapan komponen-komponennya saja, jadi sebuah game itu kita bedah, kemudian komponen-komponennya kita terapkan di dalam situasi non game. Di game based learning nanti kita akan belajar bagaimana kita membawa sebuah game di dalam pembelajaran, ya, lebih tepatnya di pembelajaran biologi. Ya, nanti ada beberapa tujuan pembelajaran ya untuk materi ini. Yang pertama, nanti kalian diharapkan ya bisa untuk membedakan antara game based learning dan gamifikasi. Ya, tentu untuk bisa membedakan itu, kalian juga harus bisa kemudian nanti menjelaskan game based learning itu apa, kemudian bentuknya seperti apa dan bagaimana penerapannya. Ya, sampai nanti kita akan belajar bagaimana cara mengembangkan game edukasi. Ya, karena di dalam game based learning kita tidak menggunakan sembarangan game untuk pembelajaran. Jadi nanti game yang akan kita gunakan adalah game yang memang didesain khusus untuk pembelajaran biologi. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan untuk tujuan pembelajarannya? Belum. Oke, ya. Jadi teman-teman, terkait game based learning, kita akan mulai dari sebenarnya itu seperti apa ya game based learning itu. Ya, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Ya. Kita kan selalu ya ketika berdiskusi di kelas itu selalu kita itu mendiskusikan bahwa sebuah kelas itu seharusnya menyenangkan, teman-teman ya. Saya akan selalu bilang kepada teman-teman bahwa kalau kalian mau ngajar ya sebagai guru, yang pertama harus kalian pastikan adalah kelas kalian itu menyenangkan dulu. Ya. Kalian pernah mengalami kelas yang tidak menyenangkan? Pernah. Pernah ya?
Sering ya? Dekat enggak ini? Bagaimana rasanya belajar di kelas yang tidak menyenangkan? Ya. Kok malah ngantuk ya? Tidak paham ya. Jadi tidak efektif ya kita belajarnya ya. Anda juga mungkin ada yang tertekan, ada yang ngantuk tadi, ada yang jadi tidak fokus dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang perhatikan gambar ini teman-teman. Apa persepsi Anda terhadap gambar ini? Coba. Ini adalah gambar kelas di tahun 1900 tidak tahu berapa ya. Tapi zaman dulu lah bapaknya gitu. Gimana? Apa pendapat kalian tentang apa persepsi yang Anda tangkap dari sini? Apa? Teacher center. Terus? Membosankan. Terus? Monoton. Monokrom juga ya gambarnya. Monokrom. Bisa nggak kalian belajar dalam kondisi seperti itu? Ya mungkin bisa. Iya. Betul. Tapi tentu akan menjadi beban untuk siswanya ya. Nah, sekarang kita lihat seperti ini ya. Coba bandingkan antara pembelajaran zaman dulu dan pembelajaran yang sekarang. Seperti apa? Kira-kira salah nggak dulu pembelajarannya itu yang seperti ini tadi? Tidak salah. Kenapa? Kenapa menurut Anda tidak salah? Betul, jawabannya tidak salah. Kenapa? Apa? Betul. Ya, betul, bagus. Jadi, kenapa kok kita mengatakan bahwa itu juga tidak salah? Zaman dulu kenapa siswa itu harus mendengarkan guru? Pokoknya guru itu adalah center dari sebuah kelas, ya. Tidak salah. Kenapa? Karena masalah pembelajaran dulu dan sekarang itu berbeda. Apa masalahnya zaman dulu? Akses pembelajaran. Zaman dulu siswa itu belajar dari mana? Ya cuma dari guru. Selain dari guru atau dari buku, mereka nggak ada tempat lain untuk belajar. Itulah kenapa kemudian guru itu menjadi center dari kelas. Itulah kenapa teacher center zaman dulu. Apakah salah? Tidak salah. Ya karena memang zamannya seperti itu. Tetapi kalau kemudian kita bandingkan sekarang, salah nggak ketika guru itu menjadi center di kelas? Salah. Kenapa? Tidak relevan kan ya? Ketika kemudian sekarang siswa itu hanya belajar, hanya mendengarkan dari guru saja. Karena pengetahuan sekarang dengan dulu, sekarang jauh lebih luas. Sehingga kalau cuma mendengarkan guru saja, jadi guru apapun yang guru katakan harus A, B, C, D, kalian harus A, B, C, D, ya salah jadinya. Karena pengetahuan di luar itu jauh lebih luas. Ya, sehingga kemudian pembelajaran abad 21, kenapa kok kemudian menekankan yang namanya student center, gitu ya, pembelajaran aktif dan lain sebagainya. Ya. Oke, itu sudah dipahami ya? Nah, oleh karena itu teman-teman, maka kemudian ya, kira-kira kalau ada seorang anak, anggap saja ini Coffee gitu ya, kita panggil dia Coffee. Coffee dikasih pilihan ya untuk belajar di kelas dengan main Mobile Legends. Kira-kira Coffee akan pilih apa? Pertanyaannya, kenapa kebanyakan anak suka main game tapi nggak suka belajar? Tidak membosankan, tidak tertantang. Apakah masa game itu menyenangkan? Iya. Masa? Lalu kenapa banyak anak main game itu sampai marah-marah, sampai banting HP? Pernah lihat? Pernah. Kenapa? Artinya game tidak menyenangkan. Itu tidak menyenangkan. Menyenangkan itu ya dia main, dia ketawa. Tapi kenyataannya, Coffee juga sering dia banting HP-nya. Nah itu, dia kalah gitu ya, emosi. Itu. Apa memang tidak selalu game menyenangkan? Apa game itu tidak membosankan? Apakah game itu tidak butuh berpikir? Butuh. Iya. Apakah kelas itu selalu menyenangkan?
Tidak. Apakah kelas itu tidak butuh mikir? Mikir. Sama dong. Berarti aktivitas main game di kelas sama sebenarnya. Apa bedanya? Mikirnya apa? Apakah di kelas tidak ada visualisasi? Kita kasih video, gambar? Kasih terus. Lah, pertanyaan kenapa? Lah itu kenapa? Nah, itu dia yang akan kita jawab di game-based learning itu. Ya, itu kan menjadi pertanyaan kemudian ya. Di para psikolog itu kemudian bertanya, lah kenapa ya? Padahal aktivitasnya sama-sama loh. Game itu juga banyak yang tidak menyenangkan. Game itu banyak yang juga membuat mikir. Game itu banyak yang kemudian membuat stres, frustasi. Iya kan, Kofi ya? Kadang stres juga tuh main game tuh ya. Stres loh. Susah loh main game tuh ya, Kofi ya. Susah. Nah, maka kemudian teman-teman ya. Selain juga tadi game itu terasa menyenangkan gitu. Coba misal saya tanya Kofi ini namanya siapa? Dava, Pak. Oh, Dava. Dav, namanya siapa, Dav? Nggak tahu, Pak. Nah, ayo dong. Ini jujur ini, ayo coba siapa? Nggak apa-apa. Xavier, Pak. Xavier. Xavier. Sekarang nih, pertanyaan lebih detail. Ini nama gampang ya. Sekarang kalau kamu lagi main nih, kamu beli item apa biar dia jadi lebih kuat? Ayo sebutkan itemnya. Item mage, Pak. Apa saja nama itemnya? Biasanya playing time. Oke, satu. Terus Buku itu apa namanya? lupa, Pak. Yang gambarnya buku. Ya. Terus apa lagi? Glory Band. Kemudian Holy Crystal dan lain-lain. Apa loh? Nah, betapa pinternya dia. Iya toh? Itu kompleks loh. Itu kompleks bener. Coba aja Anda main Mobile Legends, ya. Terus Anda lihat itemnya itu ada berapa, Dava? Lebih dari 100. Nah, ada lebih dari 100 dan dia hafal untuk setiap hero-nya. Saya yakin bahkan Dava itu hafal setiap nama hero-nya. Semua hero saya tampilkan sini dia pasti hafal. Betul ya Dava ya? Nah, kalau kemudian pertanyaan begini. Ada sebuah tanaman. Ini kan sistem ya? Kalian belajar ini toh? Ya. Ada sebuah tanaman mengalami gejala seperti ini, Dava. Nutrisi apa yang dibutuhkan untuk mengatasi ini? Ya. Ini namanya apa? Gejala ini namanya apa? Ya. Kan sama tuh tadi ya. Ya, ini namanya siapa? Dava tahu ya. Item apa yang dibutuhkan biar dia jadi lebih kuat? Dia tahu hafal. Sekarang ini namanya apa? Kondisi seperti ini. Item apa yang dibutuhkan agar dia tidak seperti ini? Kan itu jadi pertanyaan. Loh, kalau kita ngomongin apakah Dava itu daya ingatnya tidak baik? Tidak. Loh, dia daya ingatnya luar biasa. Apakah Dava tidak pinter? Tidak. Ya. Pinter, sorry. Pinter, ya. Nggak mungkin orang tidak pinter itu bisa hafal dengan semua itu tadi. Ya toh? Nggak mungkin. Maka indikator itu sebenarnya sudah terbantahkan. Hanya saja ada sesuatu yang membuat kenapa dia di satu sisi itu mudah sekali hafal dan di satu sisi dia tidak bisa hafal sama sekali. Ya. Nah, itu yang kemudian kita mau cari tahu dari sebuah game. Apa yang membuat berbeda pembelajaran biasa dengan menggunakan game. Gitu ya. Jadi sekarang Anda bisa memahami ya, kenapa latar belakang game-based learning itu kemudian muncul, gitu ya. Itu. Sekarang kita pengen cari tahu, gimana caranya kemudian kita menggabungkan tadi proses belajar itu seperti proses bermain game. Sehingga mereka itu hafalnya atau mereka itu paham terhadap sesuatu itu sama pahamnya dengan ketika mereka main game. Begitu. Ya. Nah, elemen-elemen game kemarin kita juga sudah membahas ya. Elemen game saya tidak perlu menjelaskan. Di gamifikasi kalian sudah men-breakdown itu ya. Tidak perlu dijelaskan, saya akan lewati saja. Nah, sekarang kita masuk ke teorinya ya. Kenapa sebuah game itu
terlihat atau menyenangkan. Itu berkaitan dengan namanya teori ZPD. Kalian udah pernah dengar tuh? Zone of Proximal Development. Pernah dengar? Pasti pernah dong. Apa tuh? Apa ya? Apa? Muslika apa? Muslika? Nggak ada muslika? Nggak ada. Nggak ada ya? Beda ya. Siapa ya yang ada ya? Dea. Pernah dengar ZPD ya? Game apa? Misalnya Solik main game apa? Di handphone gitu. Apa misalnya? Apa? Plan versus Zombie misalnya. Di awal dia mudah nggak? Mudah toh? Ketika kalian main game itu kan di awal pasti ya gampang lah gitu. Gitu? Terus naik level sampai di satu titik Anda akan kalah. Pernah nggak mengalami itu? Gitu? Apa yang kalian lakukan ketika kalian kalah? Kalian akan mencoba lagi. Kenapa? Betul. Karena kalian merasa bisa. Nah, konsep itu, game itu selalu pakai pendekatan seperti itu. Jadi yang paling gampang, pokoknya semua orang tuh harus bisa melakukan itu. Naik lagi sampai di level titik dia menantang. Ketika dia tertantang, dia kalah, dia akan mencoba lagi karena dia merasa dia bisa. Ketika pemain itu berhenti di awal, artinya game itu tidak membangun zone of proximal development-nya. Kalian akan terus main ketika kalian main gampang, semakin susah, kemudian kalian tidak bisa, kalian akan mencoba sampai kalian bisa. Nah, disitulah desain game itu kemudian berperan. Ya. Konsep itu mengacu pada sebuah teori namanya zone of proximal development. Jadi zona yang memungkinkan kalian untuk naik. Gitu. Ketika kalian itu sudah kemudian, terus kalian sudah bisa, maka zona itu kan akan geser ke sini, yang biru nih ya. Nah, zone of proximal development itu akan geser ke sini. Sehingga proses atau kemampuan kalian itu akan semakin besar gitu loh. Nah, game itu mengambil zona ini, teman-teman. Anda pernah main ini? Pernah. Apa itu? Solitaire. Tahu nggak kalau solitaire ini adalah game based learning aslinya. Solitaire itu pertama kali muncul di Microsoft Windows di tahun 1991. Tahun yang sama ketika mouse itu ditemukan, teman-teman. Itu ditemukan, para developernya itu berpikir bagaimana caranya ngajari orang-orang itu pakai mouse. Maka kemudian dibuatlah sebuah game yang membuat orang itu kemudian harus ngeklik, drag and drop, klik kanan. Kepikiran nggak? Tidak toh? Ya, Anda tidak. Itulah game based learning. Nah, sehingga intinya adalah game based learning itu menggunakan sebuah game untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Menurut Becker, ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Satu, kita bisa menggunakan game yang sudah ada. Ya, kemudian, nah ini contoh dari game yang dibuat untuk materi sistem pencernaan. Oke. Nah, contoh game RPG itu kayak gini. Kemudian ada game yang sederhana, nanti game kayak kalian tahu game Super Mario yang lompat-lompat gitu ya. Nah, kita nanti akan belajar menggunakan Construct 3 minggu depan. Bagaimana kita membuat game contohnya yang seperti ini. Nah, gamenya kayak gini nih. Ya begitulah. Ini namanya game platformer namanya, tetapi dia rubah untuk belajar. Ya. Pernah lihat game seperti ini? Ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya, atau kita akan mempraktikkan ya bagaimana kemudian kita bisa membuat sebuah game edukasi. Ya, kalian akan saya berikan lembar kerja di sini ya. Nah, ini adalah panduan yang akan kalian gunakan untuk kalian nanti bagaimana caranya saya membuat game berupa board game yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Oke? Nah, sekarang saya minta tolong untuk dibagikan, Risma. Ya, kuliah. Kemudian nanti Anda isi ya tahapan-tahapan ini. Nah, nanti kita akan presentasikan hasil pekerjaan Anda ya. Termasuk di dalam panduan ini nanti Anda akan mendapatkan beberapa template
ya, beberapa template untuk membuat board gamenya. Jadi nanti silakan disesuaikan dari hasil diskusimu, Anda akan membuat board game yang seperti apa, gitu. Ya, jadi silakan dipilih ya. Nanti ada beberapa inspirasi juga di sini. Oke, bisa? Bisa? Baik, sekarang kita mulai bekerja ya. Oke. Yuk, semuanya sudah jadi? Oke. Nah, sekarang dari draft board game yang sudah kalian buat, kita akan presentasikan ya. Kemudian nanti kita akan lihat seperti apa hasil board game yang sudah teman-teman buat. Oke? Kami dari kelompok 1 memiliki ide untuk membuat game itu dengan judul atau nama Respiratory Adventure. Nah, di sini itu ada startnya, kemudian ada finish. Nah, yang pertama ini membuat game dari modifikasi Monopoly. Jadi nama gamenya itu Migration Adventure. Nah, jadi nanti ada 5 poin hewan. Terus biang hewan, terus yang di sekeliling itu Create of Biodiversity, yang mana kita mau untuk siswa mengelilingi biodiversity dan mengetahui dari spesies-spesies dan environment-nya. Di sini game ini untuk pemenangnya nanti banyakkan nilainya favorit ya teman-teman. Pastinya ada kayak pohon segala macam gitu-gitu, dan di baliknya ada pertanyaan. Nanti kalau bisa dapat jawab pertanyaan dapat 10 poin. Dan sebelum kita akhiri untuk perkuliahan hari ini, ya kita adakan kuis dulu untuk menguji apakah teman-teman sudah memahami materi yang kita diskusikan hari ini. Nah, untuk kuisnya hari ini kita akan menggunakan sebuah kuis yang berbasis game juga. Ya, silahkan teman-teman bisa menggunakan handphone untuk masuk ke kuisnya. Oke, ya. Oke, sudah siap semuanya? Iya. Kita mulai ya. Benar satu. Ya, sekarang kita lihat siapa ranking satunya. Ranking satunya adalah Coffee. Berdiri Coffee. Ayo. Ya, ceritakan gimana caranya bisa ranking satu. Dia harus belajar. Dan nanti di minggu depan kita akan belajar untuk mengevaluasi ya apakah game edukasi yang sudah teman-teman buat itu sudah sesuai untuk proses pembelajaran. Partisipasinya, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.